mengerjakan puasa ini teman-teman sekalian, karena dia ibadah yang sangat besar pahalanya, maka sangat dianjurkan agar kita melakukannya dengan dua syarat. Yang pertama adalah keimanan, dan yang kedua adalah mengharapkan pahalanya. Ketika hadisnya riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa berpuasa Ramadan karena keimanan dan semata-mata mengharapkan pahalanya, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Yang dimaksud dengan keimanan artinya dia tahu ini Allah perintahkan lalu dia kerjakan. Bukan karena ikut-ikutan sama orang. Bukan karena teman-temannya semua puasa lalu dia puasa. Artinya walaupun dia sendiri dia akan puasa. Ini beda nih. Orang ibadah hanya karena ikut-ikutan meramaikan dengan orang ibadah karena tahu ini perintah Allah. Tentu beda. Kalau orang melakukan karena ini perintah Allah, ada keikhlasan di situ. Dia akan dapat pahala. Itu dimaksud dengan keimanan, dan yakin akan mendapatkan pahalanya, serta ihtisab, mengharapkan pahala. Puncak ibadah seseorang Muslim kalau dia mengejar apa yang Allah janjikan di ibadah yang sedang dia kerjakan. Itu puncaknya. Jadi teman-teman hadir majelis ilmu ini memang karena mau kejar fadilahnya. Sholat berjamaah di masjid karena mau kejar fadilahnya. Bukan karena teman-teman, tidak ada hubungannya sama sekali. Rugi. Kalau hanya karena manusia rugi sekali. Tapi kejar sesuatu yang lebih besar daripada itu. Karena kalau pujian orang sama cacian orang cuma sepanjang lidahnya, tidak ada gunanya buat kita sama sekali. Kamu hebat ya, kamu alim ya, kamu begini ya, ada gunanya, apa manfaatnya? Tapi kejar sesuatu yang besar, janji sang pencipta Allah yang tidak akan mungkin luput bagi orang-orang beriman. Tentu saja pahala yang besar ini tidak diberikan kepada orang yang hanya menahan diri dari makan dan minum saja, namun diperuntukkan bagi orang yang benar-benar mengaplikasikan ide-ide puasa. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari, "Man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa tidak menahan diri dari ucapan dusta dan perbuatan dusta, maka sedikit pun Allah tidak sudi menerima puasanya meskipun yang menahan diri dari makan dan minum. Jadi jelas sekali di sini orang harus karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena teman-teman, bukan hanya puasa, bukan karena hanya menahan lapar dan haus. Dan khusus poin ini saya ingin diberatkan juga teman-teman sekalian, hilangkan semua persepsi atau bahasa kita lebih baik sugesti negatif dalam diri kita. Semua sugesti negatif tidak boleh ada. Saya nggak bisa, saya nggak mungkin, saya nggak mampu, itu semua nggak ada. Saya nggak bisa sembuh, saya nggak mungkin menikah, saya nggak mungkin punya anak, saya nggak mungkin berhasil, itu nggak ada dalam Islam. Yang ada cuma kalimat optimisme semuanya. Kata Nabi SAW, saya sangat benci dengan putus asa, dan saya sangat suka dengan al-fa'al. Lalu kata para sahabat, apa itu al-fa'al ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, kalimat optimisme, sugesti positif. Saya bisa, saya mampu, saya akan diampuni, saya akan mendapatkan rahmat. Minta, dan Allah Subhanahu wa ta'ala suka dengan hambanya yang tamak dengan rahmatnya. Boleh. Teman-teman meminta agar kesehatan dipertahankan oleh Allah jauh lebih afdal, lebih besar pahalanya dibandingkan kita sudah sakit minta disembuhkan. Perhatikan kalimat itu. Seseorang sudah kaya minta agar Allah tambah kekayaannya, sudah pintar minta agar ditambah kepintarannya, jauh lebih besar pahalanya lebih besar dibandingkan dia dalam kondisi bangkrut lalu minta dikeluarkan dari masalah. Jadi kita tamak dengan rahmat Allah lebih afdal, lebih baik. Makanya kata Nabi SAW, kenali Tuhanmu pada saat kau sedang senang, maka dia akan mengenalimu pada saat kau sedang susah. Justru pada saat kita kenyang, kita sehat, kita pintar, kita punya kelebihan-kelebihan, lalu di situ kita berdoa kepada Allah. Itu solusi tercepat kalau kita sedang menghadapi masalah. Nanti kalau kita berdoa pada saat kita lagi sulit, lagi sakit, lagi ada masalah, cepat jalan keluarnya datang. Karena kita mengenal Allah pada saat kita sedang senang. Beberapa persepsi negatif tentang puasa teman-teman sekalian, oh puasa akan datang, sebulan penuh puasa, syaitan bisikin kepada kita, nanti jadi lemas dan loyo. Ini negatif sekali sugesti. Tidak ada teman-teman sekalian. Saya puasa, saya tambah kuat, saya sehat. Kalau kita begini, pas sahur, saya insya Allah tahan sampai azan maghrib, tahan. Karena kita subhanallah sampai azan maghrib minum segelas air masih kenyang rasanya. Tapi kalau ada orang baru sahur, sebentar lapar nggak ya? Ntar haus kayak nanti haus benar. Sugesti cuma sampai duhur.
Coba jalani dengan sugesti positif dari awal Ramadan. Innamal a'malu binniyat, kata Nabi SAW. Semua orang akan diberikan sesuai dengan kadar niatnya, maka akan aman. Sampai lebaran teman-teman seakan-akan kayak tidak puasa, biasa sekali. Bahkan puasa ini sumber kesehatan, karena memang sumber penyakit kita perut, teman-teman sekalian. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, tidak ada sesuatu yang lebih buruk bagi manusia dari apa yang dia isi di perutnya. Semua penyakit dari perut. Kalau orang bisa kontrol itu, aman. Makan pada saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Jadi mesti memang kita harus punya kontrol. Nah, puasa mengontrol itu sebenarnya. Kita diatur pola makan. Dalam 1 tahun, kita cuma diminta teman-teman sekalian yang wajib ya, Ramadan. Artinya 12 bulan kita pakai tubuh kita ini beraktivitas. Makan, minum, pedas, dingin, panas, segala macam masuk. Cuma 1 bulan kita disuruh istirahat. Ramadan itu saja. Supaya lambung ini bisa istirahat, sisa-sisa kerak-kerak yang ada di situ, kotoran, sisa makanan berminyak segala macam bisa dikeluarkan. Kita kalau puasa nggak makan teman-teman sekalian, itu sebenarnya usus kita kan terus mengelola. Nanti dia akan menguras semua sisa-sisa kotoran yang ada di situ. Sebenarnya begitu. Jadi puasa itu manfaatnya besar. Jangan dianggap persepsi negatif itu bikin lemas, bikin loyo, dusta semua. Was-was syaitan.